Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rawa FM. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di siang hari ini. Dan yang pastinya rekan Rawa FM di edisi hari Kamis di hari ke-10 di bulan Desember tahun 2020, Raja balik lagi hadir menemani ruang dengar Anda di program acara Duta Dunia Kita, yang mana rekan Rawa FM 1 jam ke depan kita hadirkan talk show spesial ataupun bincang-bincang hangat kita bersama Madrasah Sanawiyah YPKS Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rawa FM di studio Rawa FM sudah hadir narasumber kita yang akan membahas tips mudah berbahasa Inggris. Jadi rekan Rawa FM belajar di udara bersama YPKS Kota Padang Sidimpuan. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Ada Ibu Lili Arwani SPD. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Oh, baik. Baik, dan tentunya di sini juga didampingi oleh Bapak Martua Dalimunte. Apa kabar Pak Martua? Alhamdulillah sehat. Nah, dan tentunya di sini kan kita akan membahas tips mudah berbahasa Inggris. Namun sebelum kita bahas tips ini ataupun materi ini, boleh diperkenalkan dulu Bu, mungkin dari Ibu Lili Arwani SPD. Ya, terima kasih. Nama saya Lili Arwani Harahap SPD. Saya guru bahasa Inggris di MTS YPKS Padang Sidimpuan, dan alhamdulillah di sana mengajar mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Sudah 8 tahun Pak. Iya. Ya. Baik, kesehariannya Ibu tinggal di mana? Oh, tempat tinggal atau alamat saya di Parsalakan, Huta Koji tepatnya. Oke, di Parsalakan Tapsel berarti Tapsel. ya. Tapsel. Nah, selaku guru bahasa Inggris di YPKS. Ya. Kalau Pak Martua sendiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning semua sobat muda Rawa FM. Perkenalkan, saya sebagai narasumber, nama saya adalah Martua Dalimunte SPD, sarjana pendidikan. Mengambil kuliah dulu di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan bahasa Inggris, dan alhamdulillah sekarang beraktivitas mengajar sama dengan narasumber kita tadi, yaitu Bu Lili di MTS YPKS Padang Sidimpuan, yaitu membawakan mata pelajaran bahasa Inggris, dan beralamat tinggal di Jalan Haji Umar, Kayombun, Padang Sidimpuan. Di YPKS sudah berapa lama Pak Martua? Di YPKS sudah sekitar 10 tahun lebih, masuk bergabung di Sanawiyah YPKS semenjak tahun 2005. Itu bergabung dalam artian apa itu? Bergabung ya ikut dalam proses kita dalam belajar mengajar sebagai tenaga pendidik. Dari 2005? Iya. Waduh, lama banget ya. Lama banget atau udah tua banget gitu. Nah, rekan Rawa FM, jadi ada Ibu Lili dan Pak Martua. Kita akan membahas tips mudah berbahasa Inggris. Iya. Apa sih latar belakang yang mengangkat tema ini, Bu? Oh, sebenarnya ini kita ambil temanya dari pengalaman pribadi ya, dari pengalaman selama mengajar. Ternyata kalau anak-anak didik kita sekarang, kebanyakan, tidak semua, mungkin yang saya lihat di sekolah sendiri mungkin ya, kebanyakan anak-anak menganggap kalau pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran yang terlalu sulit untuk dipahami. Padahal sebenarnya kalau kita mengerti triknya, mungkin belajar bahasa Inggris itu akan lebih mudah dan menyenangkan. Baik. Nah, jadi banyak memang kita lihat belajar bahasa Inggris, ada yang merasakan sulit, ada yang menjadikan salah satu favorit gitu ya. Pelajaran kesukaan saya, apalagi sinkron dengan guru favoritnya seperti itu ya. Pasti yang namanya mahasiswa dan siswa itu jelas beda ya. Kalau murid ataupun siswa, mungkin ada yang belajar dari SD, ada yang belajar dari SMP begitu. Nah, di YPKS sendiri di SMP ataupun itu kan sekolah setara dengan Sanawiyah dan SMP. Itu apakah pembelajaran mulai dari dasar ataukah udah langsung tahapan SMP seperti itu? Sebenarnya ya, kalau dari pengalaman pribadi juga, kalau di pembelajaran bahasa Inggris di Sanawiyah YPKS sendiri sebagai gurunya, kita itu mengajarnya mulai dari dasar memang. Kita mungkin karena sekolah swasta, kita nggak tahu ya ada latar belakang pendidikan
SD, dari siswa kita di sana juga mempengaruhi. Jadi ketika kita mengajar, yang kita ajarkan itu memang dari nol. Ya. Jadi kita berusaha agar anak-anak itu sebelum lanjut udah tahu dasarnya itu. Baik. Nah, jadi rekan Rawa FM mungkin sembari itu langsung kita dengarkan dulu pemaparan materi dari tips mudah berbahasa Inggris. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. First, let's say thanks to Allah Subhanahu wa taala who has given us health and time so we can do this meet today in this event, and then salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has given us, who has bring us from the darkness into the light nowadays. Terima kasih kami ucapkan kepada Arab FM dan juga Kepala MTS YPKS Padang Sidimpuan Bapak Romando Yusrat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberi materi pada hari ini. Adapun nanti materi yang akan kami sampaikan adalah tips mudah berbahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan tips ini bisa mengubah cara pandang kita sebagai orang Indonesia ataupun masyarakat Padang Sidimpuan khususnya, bahwa bahasa Inggris itu mudah dan sangat asik untuk dipelajari. Adapun tipsnya, ada beberapa tips nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu motivate atau the aim. Ini berarti tujuan mempelajari bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mempelajari bahasa Inggris, ada baiknya kita tahu dulu apa motivasi atau tujuan kita belajar bahasa Inggris. Apakah nanti bahasa Inggris itu kamu gunakan untuk cita-citamu sebagai seorang tourist guide, atau mungkin sebagai bahasa Inggris mencontohkan saya misalnya. Nah, jadi untuk motivasi ini sangat besar pengaruhnya untuk seseorang belajar dengan bahasa Inggris. Yang kedua, ada talk to yourself. Talk to yourself ini adalah berbicara dulu dengan diri sendiri. Coba dulu berbahasa Inggris untuk keperluan sendiri. For example, I feel like I really hungry. I want to sleep. I need some food. Seperti itu contohnya. Mungkin bisa diulang-ulang setiap hari. Bisa untuk diri kita sendiri kan. Yang ketiga, ada be prepared to embrace yourself. Ini artinya bersiaplah untuk mempermalukan diri sendiri. Ini agak pusing ya, agak lumayan susah. Kok bisa ya mempermalukan diri sendiri seperti itu? Ini maksudnya ketika kita mau berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan orang lain atau native speaker, otomatis nanti banyak kesalahan-kesalahan dalam pronunciation, penempatan kalimat ataupun kata. Oke, that's matter, nggak apa-apa, just try. Kamu nggak harus malu dengan apa yang kamu mulai. Coba saja terus dicoba berbahasa Inggris dengan orang lain, meskipun itu salah, meskipun itu mempermalukan diri sendiri. Pokoknya coba. Yang keempat ada imitate atau meniru orang. Ketika kita mendengarkan orang menggunakan bahasa Inggris, for example, hi, what's up? Itu bisa kau simpan di memori otak, bisa disimpan. Nanti sekali-kali, oh, what's up? Itu apa artinya ya? Cari. What's up? Disimpan. Nanti bisa keluar sendiri. He was imitate other. Dia meniru orang lain. Terserah apa kata orang. Namanya kita juga belajar. Yang kelima ada intensity belajar, atau seberapa sering kamu belajar bahasa Inggris. Nah, kalau intensity ini belajar, kalau bisa, belajarlah setiap hari. Itu sangat lebih banyak manfaatnya ketika kamu belajar setiap hari daripada kamu hanya belajarnya 2 jam selama 1 minggu. Nah, lebih bermanfaat kamu belajar setiap hari, terus tambah-tambah vocab setiap hari. Nah, yang keenam ada learn first 100 words. Artinya cobalah untuk mencari kata-kata baru, mencari vocabularies yang baru, kata-kata baru, dan diingat-ingat, dihafalkan. Contohnya kalau untuk para ibu-ibu rumah tangga, carilah dulu bahasa-bahasa yang identik dengan di dapur, di rumah. Kalau kita seorang pelajar,
carilah kata-kata yang biasa kau gunakan, mungkin masalah-masalah di sekolah, kata-kata yang di sekolah. Kalau dia di pemerintahan, carilah kata-kata ataupun kalimat yang sesuai dengan tempat tersebut. Selanjutnya ada yang ini agak panjang ya, bisa kan? Iya, silakan. Yang ketujuh ada figure out the pattern. Ini artinya penggunaan pola. Pola dalam bahasa Inggris. Meskipun speaking itu katanya kamu tahu apa yang aku katakan, that's speaking. Tapi dalam belajar bahasa Inggris tentu harus ada pola yang harus kita perhatikan. Nah, penggunaan pola dalam kalimat ini bisa kamu gunakan. Contohnya, I'm going to market. Untuk pembiasaan pola, coba kamu ganti. Mungkin I'm going to market diganti dengan I'm going to school. Kegiatan sekarang bisa kamu ganti-ganti kegiatan yang masa lampau atau yang masa yang akan datang. Nah, yang terakhir ini menurut saya sangat penting sekali untuk mudah berbahasa Inggris, yaitu invest to the abroad. Artinya menabunglah untuk keluar negeri. Sebab kalau dia namanya bahasa, kalau tidak dipraktekkan itu agak kurang mantap ya. Dibilang kalau kita langsung berbicara dengan native speaker itu pastinya bahasa kita itu akan lebih mudah dimengerti orang, dan kita pun bisa paham hal-hal yang tidak kita temukan di negara kita sendiri. Saya kira itu saja mengenai tips mudah berbahasa Inggris. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Thank you for attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nah rekan Rafael, jadi sesuai dengan tips yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili tadi, ada 7 berarti ya Bu ya? Ada 8. Ada 8 rekan Raw FM, dan nanti kita akan kulik ini, kita bahas selengkapnya tetap di 105 Raw FM setelah lagu dan commercial break berikut ini. Just stay tune. Kan terutama dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, kembali ke daerah, ke Tapsel ataupun ke Padang Sidimpuan seperti itu Bu. Mungkin dengan adanya pembelajaran seperti ini, bisa kalau saya bilang, saya sendiri menilai ini mungkin kekurangan kelemahan kita ya. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja mungkin masih banyak yang belum sesuai, kurang paham seperti itu, tidak sesuai yang mungkin nasional seperti kalau kita bilang eja yang disempurnakan terlalu melangkai wewenang bahasa Indonesia di KBBI kita kan. Tapi mungkin bisa kita lihat selaku sering public speaking seperti saya juga ke acara-acara sekolah seperti itu. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja dia masih terbata-bata seperti itu. Apakah ada mindset yang bisa mengubah pola pikir seperti itu, mengubah mindsetnya itu? Seperti yang tadi, mungkin tergantung kepada didikan orang tua ya. Kalau mungkin anaknya dari kecil diperkenalkan bahasa Indonesia, mungkin akan lebih mudah nanti setelah besarnya. Yang seterusnya mungkin lingkungan, termasuk diantaranya lingkungan. Iyalah, kalau kita dari kampung ke kota belajar, mungkin bahasa Indonesia akan berubah ya kan. Kalau terus-terus kita dari kampung ke kampung, ya mungkin bahasa Indonesia gitu-gitu aja. Baru sering-seringlah nonton. Seperti yang Pak Martua tadi katakan, media sosial kan sekarang udah ada. Seharusnya bisa. Kalaupun dia dari nggak ada gadget, mungkin di televisi juga sering nonton. Mungkin kalau zaman sekarang, mungkin hanya sebagian kecil ya. Yang paling jauh aja mungkin daerah yang belum bisa lagi bahasa Indonesia. Kalaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, setidaknya paham apa yang disampaikan orang. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Ibu Lili bahwasanya kembali ke lingkungan gitu ya. Karena kita ketahui sendiri 95% pola pikir seseorang itu berasal dari pola lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi saya sangat setuju mungkin yang disebutkan Ibu Lili, dari kampung pergi ke kota, bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kebiasaannya, itu pasti akan berubah. Dan kembali ke kampung akan membawa perubahan tadi. Nah, jadi yang namanya bahasa Inggris seperti yang disampaikan oleh Pak Martua tadi, nonton atau baca gadget atau dengerin orang Inggris ngobrol gitu, conversation seperti itu. Nah, jadi
ada sebagian pemikiran kita itu, mindset kita itu susah mengartikan ataupun mentranslate apa sih mereka ngomong apa gitu. Karena sesuai dengan yang kita pelajari waktu sekolah begini, tiba-tiba dia ngomongnya begini gitu. Jadi dia kurang mengerti adanya pengucapan dan ejaan yang berbeda seperti itu. Iya. Itu seperti apa tipsnya? Iya. Jadi memang dalam berbahasa Inggris itu ada dua pembagian. Jadi biasanya kita bagi dengan bahasa formal dan tidak formal. Iya. Ya, bahasa resmi dan tidak resmi. Iya. Jadi dalam kehidupan kita dua bahasa ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Selalu kita gunakan dalam bersosialisasi dalam menggunakan bahasa asing. Contoh misalnya bahasa formal dalam berbahasa Inggris selalu kita gunakan dalam acara-acara resmi, misalnya di acara-acara sekolah, misalnya acara kelulusan, atau saat ketika proses belajar mengajar antara guru dengan murid, tentunya kita menggunakan bahasa-bahasa formal atau bahasa-bahasa resmi. Nah, ini tentunya bahasa yang lebih lengkap dan teratur. Kemudian yang kedua, kita menggunakan bahasa informal, yaitu bahasa yang dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin kalau sekarang kita bahasa gaul gitu ya kan. Ada bahasa gaul, bahasa-bahasa yang enggak kita gunakan dalam acara-acara resmi, tapi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya kan, misalnya contohnya hi guys gitu kan. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang bisa kita ucapkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan teman sebaya atau yang lebih muda dari kita. Tetapi kalau berbicara kepada orang lebih tua, antara anak dengan orang tuanya atau antara murid dengan gurunya, tentulah kita tidak bisa menggunakan hi guys kepada guru ya kan. Tentu kita menggunakan bahasa-bahasa atau sapaan-sapaan yang sopan. Jadi dua bahasa ini penting kita kuasai dalam kehidupan ya, termasuk juga misalnya tadi seperti Kak Penyiar sampaikan bahwa misalnya dalam berbahasa ini mungkin kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam memahami bahasa, maka ini tentu perlu adanya pembiasaan dan penguasaan terkait dengan bahasa. Jadi penting juga kita ketika ingin menguasai satu bahasa, kita juga harus banyak mengetahui tentang kata-kata dasar dari bahasa-bahasa yang ingin kita kuasai. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Nah, jadi rekan Raw FM cukup jelas sekali. Di sini saya sapa dulu yang gabung, ada yang gabung di live Facebooknya Raw FM, ada Nila Faujia, mantap Bu. Ada Kolija Purnama, Bapak Martua, ada Naimah Nasution, Iya. ini ya. Diana Paramita Sari, ada Smar, tentunya ada Ali Mansur Siregar, Haryati Pratiwi Lubis, oh ada banyak banget. Ada juga dari MTS YPKS. Nanti deh kita sapa satu-satu ya. Kalau kita sapa sekarang nggak cukup waktunya Anda. Nah, jadi kembali ke ngomongin tentang belajar bahasa Inggris. Seperti yang dikatakan Bapak Martua, bahwasanya biasakan aja. Iya. Halo guys, what's Iya. up bro? Iya. Gitu-gitu ya. Mungkin itu salah satu bahasa-bahasa. Tapi sebenarnya artinya itu apa? Ya, ya artinya ya seperti kalau di kita mungkin ya halo sobat, ya kan, halo teman, ya kan, apa kabar begitu. Nah, ini adalah bahasa yang tadi saya sebutkan sebagai bahasa informal. Betul. Atau bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti ini tidak salah kalau kita gunakan. Nah, sebagai cara kita membiasakan. Nah, mendekatkan kita dengan bahasa-bahasa asing. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman hari ini misalnya, hampir kita tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya bahasa asing. Hampir di sekeliling kita dipenuhi oleh dengan bahasa asing. Ya, terutama mungkin kita nggak lepas dari gadget atau handphone kita misalnya. Hampir semua juga handphone, konten handphone, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari merek baju, merek jam, bahkan hampir juga ucapan-ucapan menyebutkan hari juga, jadwal-jadwal juga tidak jauh dengan yang namanya bahasa-bahasa yang berbahasa Inggris gitu, ataupun bahasa-bahasa asing. Tentunya kalau kita tidak mampu beradaptasi, tidak mampu mengikuti perkembangan, tentunya ini akan jauh tertinggal. Oleh karena itu penting bagi seseorang atau bagi kita pribadi sama-sama sebagai rekan dengar Raw FM untuk senantiasa mengupdate pengetahuan kita, mengupdate
kemampuan kita, terutama dalam menguasai bahasa. Ada satu ungkapan yang sangat bagus yang disampaikan oleh seseorang yang mengatakan misalnya bahwa dikatakan bahwa siapa yang menguasai bahasa maka dia akan menguasai dunia. Jadi ketika seseorang menguasai bahasa maka dia akan bisa berselancar ke mana saja, ya kan, bahkan mengerti tentang informasi-informasi dari berbagai dunia luar dengan mengerti bahasa asing tersebut. Jadi kalau kita ingin mendunia, ya kalau rekan Rao ini ingin menggemanya didengar oleh hampir seantero bumi misalnya, ya kuasailah bahasa. Ya, insya Allah gemanya akan semakin besar. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi cukup benar sekali rekan Raw FM. Salah satu hal yang mungkin kemanapun Anda berpijak seperti itu ya. Jadi bahasa itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan. So rekan Raw FM jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjutkan lagi di sesi terakhir. Don't go anywhere, just stay tuned on One FM Raw FM, your lifestyle. Itu aja saya udah bahasa Inggris ya. Sudah 53 menit baru formasi pukul 11 di siang hari ini, dimana artinya berarti di talkshow kita ataupun belajar di udara bersama YPKS Tahap Padang Sidimpuan ataupun Madrasah Sanawiyah YPKS ya sudah di penghujung waktu. Namun sebelumnya kita sapa kembali narasumber kita. Masih semangat ya Bapak dan Ibu? Insya Allah semangat. Oke. Nah, jadi tadi sudah jelas sekali rekan Raw FM tips mudah berbahasa Inggris. Namun sebelum kita tutup kebersamaan ini, mungkin boleh diberikan closing statement ataupun rangkuman dari kesimpulan dari pembahasan kita ini. Baik dari Bapak atau dulu, ladies first dulu atau ladies first. Baiklah, untuk kesimpulan kita hari ini di tips mudah berbahasa Inggris itu, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kalau sudah ada jelas motivasi ataupun tujuan kita berbahasa Inggris, maka konsistenlah, istiqomah istilahnya. Jangan mundur, maju terus. Belajarlah karena belajar itu adalah sunnah Rasul. Nah, belajarlah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah, tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Meskipun itu berbahasa Inggris, pelajarilah bahasa Inggris, gunakan untuk amal kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Mungkin bisa tambahkan Pak Martu, silakan Pak Martu. Iya, sebagai tambahan, memang dalam menguasai belajar bahasa asing, terutama kita tidak boleh merasa minder. Kita harus PD-nya harus tinggi, ya kan? Kita harus percaya diri. Walaupun mungkin di sana sini masih ada kekurangan, ada ketidaksesuaian dan ketidakpasan, tapi justru itulah yang semestinya memacu kita untuk lebih baik lagi. Dimana dari kesalahan-kesalahan pengucapan, kesalahan-kesalahan yang kurang pas dalam penyampaian itu, justru seharusnya semakin membuat kita lebih semangat dalam belajar bahasa asing. Ya, dengan senantiasa mempraktekkan, memotivasi diri bahwa memang semua manusia belajar dari kesalahannya itu tadi, justru yang membuat dia lebih baik dan lebih mantap ke depannya, ya. Jadi menguasai bahasa asing itu bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi kita. Jadi kunci pertamanya adalah kita harus punya kemauan, ya. Pertanyaannya, baik kita semua rekan Raw, kita mau atau tidak dalam menguasai bahasa. Kalau kita punya kemauan yang sungguh-sungguh, insya Allah kita pasti akan bisa menguasai bahasa apa saja yang kita inginkan. Kita tahu di dunia ini banyak negara dengan bahasa asing yang bukan bahasa kita sejak lahir. Walaupun mungkin tingkat kesulitannya berbeda-beda, tapi yakinlah rekan Raw FM, selama kita punya kemauan dan keinginan yang kuat, insya Allah kita akan senantiasa tumbuh dan berkembang, senantiasa belajar dan semakin menguasai bahasa-bahasa yang kita inginkan tersebut, dengan senantiasa membiasakan diri kita dalam mengucapkan bahasa-bahasa tersebut, baik dari hal-hal yang sederhana sampai yang tersulit, ya, dengan lingkungan sekitar kita, ataupun langsung dengan misalnya praktek berbicara langsung dengan native speaker atau pemilik bahasa aslinya tersebut. Ya, mungkin sekarang teknologi sekarang bisa mendekatkan yang jauh. Mungkin kita langsung bisa
ya bincang-bincang dengan sobat-sobat kita di negara lain dengan bahasa yang lain. Dengan mudah kita bisa lakukan sekarang dengan dibantu teknologi. Mudah-mudahan semua insya Allah kalau di zaman sekarang hampir semua tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita tidak bisa. Apalagi dengan teknologi yang hari ini sangat-sangat memudahkan kita untuk menggapai dan mencari apa saja yang kita inginkan, terutama dalam menguasai bahasa-bahasa asing ini. Begitu. Baik, cukup jelas sekali rekan Raw FM. Waktu kita masih ada 2 menit lagi, mungkin ada yang mau disalam, mau ada disapa di luar studio, boleh? Mulai dari Ibu Lili dulu. Oke, silakan. Nah, terima kasih buat teman-teman di sekolah di MTS PKS untuk semangatnya. Ternyata belajar itu sulit dan menyenangkan. Pertama kali ya. Salam buat teman-teman sama saudara-saudara saya di rumah. Terima kasih untuk supportnya, itu aja. Dari Pak Martua mungkin kami persilakan. Iya, untuk rekan Raw FM di siang ini ya saya ucapkan selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semua dimanapun berada. Semoga tetap sehat dalam kondisi nyaman sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga bagi seluruh pelajar dimanapun berada di Kota Padang Sidimpuan, baik di luar Kota Padang Sidimpuan, senantiasa tetap bersemangat walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi mudah-mudahan segala keterbatasan ini tidak menyurutkan kita untuk senantiasa lebih meningkatkan kemampuan kita dan meningkatkan pemahaman kita, terutama dalam belajar dan membimbing anak-anak kita dimanapun mereka berada. Kemudian untuk rekan-rekan guru dimanapun berada, ya terutama buat rekan-rekan PKS Padang Sidimpuan yang mungkin sekarang lagi mengadakan kegiatan latihan mengisi rapot. Iya, karena mungkin ini sudah anak-anak sekolah juga sudah pada melalui ujian semester ya kan. Saya ucapkan bagi rekan-rekan yang lagi bertugas selamat dan tetap bersemangat, insya Allah. Kalau disimak dengan baik, insya Allah sesuai apapun tugas-tugas itu, insya Allah akan bisa kita laksanakan. Jadi tetap semangat buat rekan-rekan guru dimanapun berada, tetap bimbing anak-anak kita, tetap senantiasa disupport. Mudah-mudahan mereka tetap bersemangat dalam menguasai bahasa apa yang mereka inginkan dan mereka senangi. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih kami ucapkan buat Ibu Lili Arwani SPD. Begitu juga buat Bapak Marto Dalimunti SPD. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Dan sesungguhnya manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna bagi manusia lain. Betul. Baik, sampai ketemu lagi. Semoga sukses, sehat selalu. Amin, ya Allah. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik. Salam buat keluarga besar Ahmad Rasa Sanawiyah PKS Kota Padang Sidimpuan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.